Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas dan menceritakan cerita-cerita misteri yang berdasarkan cerita nyata. Perkenalkan, saya Indra, salam kenal, dan ini cerita pertama yang akan kami ceritakan. Cerita ini berasal dari salah satu teman FB yang bernama Jabang Tutuka. Akan ada beberapa bagian, dan ini merupakan bagian yang pertama. Oh iya, sedikit bercerita. Sebenarnya channel ini sudah berdiri sejak tahun 2017 lalu dengan nama Epicindo Channel, sebuah channel yang berisikan berbagai macam info berupa slide-slide bergambar dengan teks narasi di bawahnya. Mungkin sampai saat ini masih ada beberapa video yang belum kami hapus. Bisa saja nanti dihapus ataupun tidak. Ya, tergantung situasi lah. Karena dulu capek juga ngeditnya. Dan baru pada Agustus 2020 ini, akhirnya kami fokuskan channel ini berganti topik, dan disinilah channel Lepas Tengah Malam berdiri. Semoga cerita-cerita kami dapat menjadi teman untuk malam-malam horor Anda, ataupun teman saat Anda sedang bersantai. Cukup demikian perkenalannya, dan yuk langsung kita simak aja cerita pertama. Cerita pertama yang saya bacakan berjudul Tragedi Bus Malam. Cerita ini agak panjang, jadi nanti akan kita bagi dalam beberapa bagian ya. Oke, kita langsung dengerin aja. Tanggal 10 Juni 2020 adalah tanggal di mana aku dan pacarku Ayu bertemu kembali. Setelah sekian lama kami tidak bertemu karena wabah yang terjadi di Indonesia, yaitu COVID-19. Kebetulan aku tinggal di Bandung dan Ayu pacarku tinggal di Solo. Biasanya sebelum ada wabah corona, kami selalu bertemu sebulan 2 kali atau 1 kali. Tapi karena adanya wabah ini, hampir 4 bulan kami tidak pernah bertemu. Suatu hari tanpa basa-basi, tiba-tiba Ayu sudah mengirim foto kepada saya sambil bilang, "Yang, aku OTW Bandung." Aku sedikit kaget, karena sebelumnya dia nggak pernah bilang mau ke Bandung. Yang aku khawatirkan, dia pergi ke Bandung dari Solo sendirian dan membawa mobil sendiri. Tapi ya sudahlah, toh aku tahu dia memang tangguh. Singkat cerita, akhirnya dia tiba di Bandung pukul 10 malam. Dan selama di Bandung, kami pun banyak menghabiskan waktu berdua, sampai tidak terasa dia sudah 4 hari di Bandung dan harus kembali ke Solo. Tadinya dia akan pulang sendiri lagi ke Solo, tapi setelah dipikir-pikir, aku tidak tega membiarkan dia pulang sendirian. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mengantarnya pulang ke Solo. Setibanya di Solo, aku hanya menginap 1 hari saja, karena memang tujuanku hanya untuk mengantarnya saja. Dan aku pun memutuskan untuk kembali ke pulang Bandung esok harinya menggunakan bis malam. Pukul 4:30 sore, aku pun tiba di Terminal Tirtonadi Solo. Aku pun mencari bus yang sudah aku pesan semalam tadi, dan akhirnya ketemu juga busnya. Aku pun mulai masuk ke dalam bus itu, yang keadaannya masih kosong, tidak ada seorang pun dalam busnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya bis pun jalan. Aku yang merasa keheranan,
karena penumpang di dalam bus itu hanya ada aku. Jadi hanya kami bertiga, aku, sopir, dan kernetnya. Wah, udah seperti bos aja nih. Karena aku hanya sendiri, jadi aku memutuskan untuk duduk di kursi paling depan. Karena biar ada teman ngobrol aja sama sopir dan kernetnya. Aku pun mulai membuka obrolan. Aku, "Pak, kok kosong busnya?" Sopir, "Iya pak, gara-gara corona nih. Ditambah harganya naik jadi 2 kali lipat juga." "Jadi ini cuman aku doang pak penumpangnya?" jawabku. "Iya pak," sambil tertawa kecil, jawab sopir. Alhamdulillah, ternyata sopir dan kernetnya itu orang Sunda juga. Jadi aku cukup akrab dengan mereka. Bisnya yang aku tumpangi ini rutenya lewat jalur selatan. Jadi ya lumayan agak jauh juga. Tak terasa hari pun mulai gelap. Mataku pun mulai mengantuk dan aku pun tertidur tak lama kemudian. Ketika aku terbangun, aku nggak bisa pulas seperti tidur biasanya. Ya karena aku memang nggak begitu pulas ya kalau di kendaraan umum. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Keadaan di bus saat itu sangat gelap gulita. Tak ada penerangan sedikit pun. Mungkin karena hanya aku juga penumpangnya. Hanya ada sedikit penerangan dari lampu mobil lain yang mengarah ke busku bersekali-sekali. Aku memutuskan untuk merokok saat itu. Dan ruangan merokoknya ada di bagian bis yang paling belakang. Jadi memang ada sekat lagi khusus untuk ruang merokok, terpisah dari kursi penumpang. Ketika aku menoleh ke belakang, kok ada orang? Aku hanya melihat rambutnya aja, karena wajahnya tertutup kursi di depannya. Aku sempat terdiam, melihatnya. Aku menebak di dalam hati bahwa penumpang yang ada di belakang itu wanita. Karena aku melihat rambutnya saja seperti panjang walaupun samar karena gelap. Dalam hati aku mulai bertanya-tanya, kok bisa ada dia ya? Padahal kan cuma aku penumpangnya. Apa mungkin dia tadi naik di jalan ketika aku tidur? Halah, ya sudahlah. Aku tidak mau peduli soal hal itu, gumamku dalam hati. Aku pun berjalan di belakang bus dengan pelan karena penumpang memang berjalan dalam bus itu pasti oleng. Ketika aku berjalan di samping penumpang itu, aku sempatkan untuk menoleh ke arahnya. Jujur, aku penasaran ingin melihat wajahnya. Tapi ketika aku melihat ke arahnya, aku hanya melihat dia sedang tertunduk. Dalam hati mungkin dia sedang tidur. Wajahnya tidak terlihat sedikit pun karena terhalang oleh rambutnya yang lumayan cukup tebal dan panjang itu. Aku pun melewatinya dan masuk ke ruang merokok. Posisi kursi merokok sama seperti kursi penumpang, menghadap ke arah depan, dan di ruangan itu hanya ada 2 kursi. Karena sekatnya kaca, jadi sambil merokok aku melihat wanita itu dari belakang. Mataku seakan tak mau lepas melihat penumpang wanita itu. Aku mulai memperhatikannya, dan ketika aku melihat bajunya, aku melihat seperti baju yang dikenakan itu kotor. Karena bajunya yang berwarna putih, jadi sedikit noda pun pasti terlihat. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Aneh, padahal kondisi bis saat itu cukup kencang. Apalagi jalur selatan itu terkenal dengan banyak tikungan tajamnya. Ketika aku sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba dia menoleh membalikkan kepalanya, menatapku dari balik sekat kaca itu. Aku pun terkaget dan mengalihkan pandanganku. Entah kenapa, saat itu sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Ketika aku memberanikan melihatnya lagi, ternyata wanita itu masih melihatku. Saat itu kami saling menatap sekitar 3 detik.
Aku sempat melihat jelas wajahnya. Wajahnya putih, pucat, umurnya mungkin sekitar 25 tahun. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Matanya hitam. Walaupun samar, tapi aku bisa begitu jelas melihatnya. Pandangannya tetap terarah kepadaku. Sampai akhirnya aku pun melemparkan pandanganku ke arah lain. Ketika aku melihatnya kembali, aku kaget karena dia masih menatapku. Tapi kali ini dengan sedikit mata yang melotot. Aku pun kembali mengalihkan pandanganku dan tak berani melihatnya lagi. Dalam hati, aku bertanya, apa mungkin ya dia tersinggung karena aku melihatnya? Aku pun menghabiskan sebatang rokok dan berniat kembali ke tempat dudukku yang ada di barisan paling depan. Tapi entah kenapa, saat aku mau berjalan melewatinya, nyaliku seperti ciut. Aku seperti tidak berani berjalan melewatinya. Tubuhku tiba-tiba gemetaran. Sampai akhirnya aku memberanikan diri berjalan perlahan. Dan ketika aku berjalan di sampingnya, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menusuk. Tiba-tiba, hap! Tanganku disentuhnya. Tangannya dingin. Aku berpikir mungkin karena AC di dalam bus itu. Aku pun lalu menoleh ke arahnya, lalu dia menyapaku. "Dari mana, Mas?" tanya wanita itu. Entah kenapa setelah dia menyapaku, perasaan takutku jadi hilang. "Saya dari Solo mau pulang ke Bandung," jawabku. Lalu dia menyuruhku duduk di kursi yang ada di seberang tempat dia duduk. Dan terjadilah percakapan di antara kami. Dan kami pun berkenalan. Namanya Sari. "Mbaknya dari mana? Kok nggak duduk di depan?" tanyaku. "Enggak, Mas, saya lebih suka duduk di sini," jawab Sari. "Tapi kan ini kosong, Mbak. Mana gelap lagi. Di depan kan masih bisa ngobrol sama sopir." "Nggak apa, Mas. Saya suka sendiri juga kok. Saya asli Ciwidey. Sekarang saya ini mau pulang ke sana. Sudah lama saya tidak berjumpa sama orang tua saya soalnya saya sudah rindu," jawabnya. "Oh iya, Mbak. Sudah berapa lama emangnya nggak ketemu, Mbak?" tanyaku. "Sudah 15 tahun, Mas," jawabnya lagi. "Wah, sudah lama juga ya, Mbak. Kok baru pulang sekarang, Mbak?" timbalku. "Iya, Mas. Saya baru ada kesempatan sekarang. Mas mau nganterin nggak saya pulang?" tanya Sari. Dan aku menjawab, "Oh iya, ayo aja, Mbak. Tapi pakai motor ya." Aku pun tidak banyak bertanya alasan dia kenapa tidak pulang selama itu. Yang membuat aku aneh, selama tadi ngobrol, wajahnya tidak melihat ke arahku. Dia hanya memandang lurus ke depan dengan tatapan kosongnya. Aku pun akhirnya pamit untuk kembali ke tempat dudukku. Tapi dia memohon kepadaku agar menemaninya duduk kembali. "Di sini dulu aja, Mas, temani saya," katanya. Anehnya, aku seperti tidak bisa menolak saat itu. Dan aku pun terduduk kembali. Dan yang aku rasakan saat itu adalah aku sangat merasa mengantuk sekali. Dan tak lama aku pun tertidur. Aku tertidur lumayan cukup lama saat itu, sekitar 6 jam. Dan saat itu posisi bis sudah berada di daerah Banjar, Jawa Barat. Lumayan cukup ngebut juga sopirnya ya. Ketika aku terbangun dan melewat ke arah wanita itu, tiba-tiba wanita itu sudah nggak ada.
Loh, kemana dia? Tanyaku dalam hati. Aku yang masih bingung akhirnya berjalan ke arah depan untuk kembali ke tempat dudukku. Setibanya di tempat dudukku, tiba-tiba Pak sopir bertanya kepadaku, "Mas, ngapain tadi duduk di belakang? Habis teleponan ya sama pacarnya? Asik banget kayaknya sampai ketiduran. Hehehe." "Enggak Pak, aku habis ngobrol sama penumpang yang di belakang. Tapi tadi pas saya bangun tidur tiba-tiba dia kok nggak ada ya? Turun di mana dia Pak?" Tanyaku. "Hah? Penumpang yang mana Mas? Kan di sini cuma kita bertiga," jawab sopir sambil merengutkan dahinya. "Serius Pak, tadi aku ngobrol. Katanya sih dia naik dari Wates. Aku sih nggak lihat juga dia nanya kapan. Soalnya tadi juga aku tidur. Terus tiba-tiba aku udah lihat aja ada penumpang di belakang," jawabku. "Wah, si Mas ngigo kali. Udah Mas, duduk dulu aja di sini. Jangan pindah lagi ke belakang sampai Bandung." Aku pun mulai keheranan. Apa iya aku tadi mimpi? Tapi perasaan aku tadi benar-benar ketemu dan ngobrol sama penumpang wanita itu. Sepanjang jalan aku memberikan hal itu. Sampai akhirnya tak terasa aku pun sudah sampai di Bandung. Saat itu pukul 4 subuh, aku turun di Terminal Cicahem. Ketika aku hendak turun dari bis, tiba-tiba kernet bus itu menyodorkan nomor HP-nya untuk aku save. Dengan tujuan barangkali aku mau pergi ke Solo lagi, bisa menghubungi dia. Lalu aku pun save nomornya. Walaupun dalam hati aku tidak begitu penting dan butuh nomor kernet itu. Aku pun pamit dan berterima kasih kepada Shopee dan kernetnya itu. Aku mulai memesan ojek online di depan terminal itu. Di sepanjang jalan menuju rumah, aku terus memikirkan sosok wanita itu di dalam bis. Apa benar aku hanya mimpi? Aku dibuat pusing saat itu karena yang aku alami itu benar-benar terjadi, bukan mimpi. Setibanya di rumah, aku pun tak butuh waktu lama untuk memejamkan mataku karena memang sudah sangat lelah sekali. Keesokan malamnya, aku menghubungi Ayu dan menceritakan apa yang aku alami di dalam bis. Tapi dia malah tertawa dan tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah selesai menelpon Ayu, aku putuskan untuk tidur. Kututup semua jendela kamarku. Tapi ketika aku tutup, tiba-tiba prak, kaca jendelaku seolah ada yang menukulnya. Aku mencoba melihatnya keluar, dan ternyata ada sebuah ranting pohon yang dimana ranting pohonnya itu dililit oleh seutas tali kain berwarna putih. Aku mulai bingung dan mencari siapa yang sudah melemparku ini. Setelah jalan ke sana kemari, aku pun tidak menemukan siapa-siapa. Lalu aku pun membuang kembali ranting itu ke dalam tong sampah dan kembali ke kamar tidurku. Ku matikan lampu kamarku dan ku pejamkan mata. Tapi baru saja aku pejamkan mataku, tiba-tiba sosok wanita di dalam bis itu seolah-olah ada di hadapan wajahku dengan wajah yang lebih mengerikan. Tubuhnya dilumuri darah, rambutnya panjang terurai dan menutupi mukanya. Aku sangat sulit bernafas dan bergerak saat itu. Sampai aku berdoa sebisa mungkin dan wush, sosok itu tiba-tiba menghilang. Aku pun terbangun, lalu menyalakan lampu di kamarku. Tubuhku dibasahi keringat yang sangat banyak. Entah kenapa rasanya capek sekali. Aku pun terdiam dan berpikir, kenapa tiba-tiba sosok Sari ada dalam mimpiku dan dengan keadaan seperti itu.
Aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, karena memang saat itu aku merasa haus sekali. Ketika aku menuruni anak tangga rumahku, tiba-tiba, "Sst, langkahku tiba-tiba terdiam. Sekujur tubuhku tiba-tiba merinding dengan sangat hebat. Lalu aku mendengar suara kaki yang dihentak-hentakkan dalam kamarku. Suara kaki itu diiringi suara nyanyian Sunda. Seperti sedang menyindan dan bernari, aku hanya terdiam seakan-akan kakiku terpaku di anak tangga itu. Setelah 1 menit aku berdiri di tangga, akhirnya suara di dalam kamarku pun hilang. Dan aku cepat-cepat turun ke bawah dan memutuskan untuk tidur di ruang tamu malam itu. Pagi pun tiba. Aku dibangunkan oleh ibu yang saat itu keheranan melihatku yang tidur di kursi. Aku pun bingung dan bergegas masuk ke kamarku pagi itu. Ketika aku masuk ke dalam kamar, tiba-tiba aku kaget melihat lantai kamarku itu kotor. Ada telapak kaki seperti orang sudah menginjak tanah, sangat kotor sekali. Aku dibuat bingung kembali. Siapa yang sudah masuk kamarku ini? Aku bergegas turun kembali dan menghampiri ibuku. "Bu, tadi masuk kamar aku enggak?" "Enggak. Kenapa memang?" jawab ibu. "Oh enggak kok, ya udah enggak apa-apa," jawabku kembali. Aku pun kembali masuk ke kamar dan membersihkan lantai yang kotor itu. Ketika aku sedang membersihkan kamarku, tiba-tiba ada temanku Reza datang dan dia masuk ke dalam kamarku. Dia pun kaget karena melihat lantai rumahku kotor bekas telapak kaki manusia yang habis menginjak tanah. "Kamu ngapain? Kok masuk kamar nggak cuci dulu sampai kotor kayak gini?" tanya Reza. "Bukan aku," jawabku. "Lah, terus kerjaan siapa?" tanya Reza. "Ntar aja aku ceritanya," jawabku. Ini tanah kuburan loh," tanya Reza dengan nada kaget. "Ngaco ah kamu," jawabku. Serius ini tanya kuburan? Kamu habis dari mana sih?" jawab Reza kembali. "Ah, bawel kamu. Udah, cepet bantu bersihin," kataku sambil menyuruhnya membantu membersihkan. Reza pun bantuku membersihkan kamarku saat itu. Ketika dia membersihkan ke arah pojok kamar, tiba-tiba dia berteriak, apaan nih?" sambil memegang seutas tali putih dari kain. Aku pun bingung, kenapa ada tali itu di kamarku. Tali itu persis seperti tali yang kemarin aku temukan melilit lanting pohon itu. "Ini tali mayat loh. Kamu ini mau cari ilmu hitam apa gimana?" kata Reza. "Maksudmu apa, Zah?" jawabku. "Kamar ini sudah lantainya penuh tanah kuburan. Sekarang ada tali pocong pula. Kamu ngambil tali ini dari kuburan siapa?" tanya Reza. "Sumpah, Zah, aku gak tahu apa-apa," jawabku. "Masa iya kamu gak tahu apa-apa sih? Jelas-jelas ini ada di kamarmu," jawab Reza. "Ya udah, kamu tolong buang itu, Zah. Kita keluarkan sekarang, nanti aku cerita," jawabku. Akhirnya kami pun keluar rumah dan Reza pun membawa tali itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam jok motor. Kami pun pergi ke sebuah tempat kopi di daerah Dago Atas. Sesampainya di sana, aku pun mulai menceritakan apa yang aku alami saat di dalam bis sampai yang terjadi di rumahku. Reza hanya bengong mendengar ceritaku. Dia menyarankan agar aku menemui orang pintar untuk menanyakan apa yang telah terjadi.
Aku pun mengiyakannya, walaupun aku tidak ada niat untuk pergi ke orang pintar karena aku juga tidak begitu percaya. Tak terasa, kami ngobrol sampai waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan kami sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Kami pun beranjak pulang. Saat sebelum pulang, aku izin untuk pergi ke kamar mandi sama Reza untuk buang air kecil. Kamar kecilnya sedikit lumayan jauh di tempat duduk kami, karena lokasi tempat ngopinya itu cenderung gelap, karena nuansanya yang seperti alam. Ketika aku berjalan, aku melihat sosok wanita tepat di hadapanku sedang berjalan ke juga. Jarak kita kurang lebih 10 meter. Aku hanya melihat dia dari belakang. Sosok wanita itu berambut panjang dan memakai baju putih. Sepanjang jalan di kamar mandi, pandanganku tertuju terus terhadap sosok wanita itu. Dan ternyata dia pun sama, bertujuan untuk ke kamar mandi. Saat aku melihat dia berjalan, aku seperti mengenalnya. Ya, perawakannya sama seperti Sari, berbaju putih dan dengan rambut yang panjang. Tapi ya sudahlah, aku pun tidak memanggilnya karena takut salah orang dan gak penting juga sih. Akhirnya dia pun masuk ke kamar mandi wanita dan aku masuk ke kamar mandi pria. Posisi ruang kamar mandinya bersebelahan dan hanya ada 2 kamar. Jadi aktivitas yang ada di ruang kamar mandi wanita jelas pasti terdengar. Tapi anehnya, aku tidak mendengar apapun di kamar mandi sebelahku. Tak ada suara air atau apapun. Aku berpikir mungkin dia sedang buang air besar, jadi belum menyalakan air. Tak lama, aku bergegas keluar. Dan ketika aku keluar, aku mendengar suara orang menangis di dalam kamar mandi wanita. Aku pun kaget, karena suara tangisannya seperti orang sedang merasakan sakit yang sangat kuat. Suara rintihannya sangat jelas, bahwa dia sedang dalam masalah. Aku pun memberanikan diri dan mengetuk pintunya. "Mbak, kenapa mbak? Ada yang bisa dibantu?" Dak, dak, dak. Wanita itu hanya memukul pintu dan sambil tertawa cekikikan. Sontak, aku pun kaget mendengarnya. Aku pun menghubungi Reza agar dia datang menghampiriku dan memanggil karyawan yang ada di situ. Karena memang jarak kamar mandi ke tempat kita duduk itu lumayan jauh. Seiring menunggu Reza datang, tiba-tiba suara tangisan itu pun hilang dan tak terdengar lagi. Aku semakin khawatir dengan keadaan wanita yang ada di dalam kamar mandi itu. Tak lama Reza pun datang bersama beberapa karyawan. "Ada apa?" tanya Reza. "Ini ada wanita nangis kesakitan di dalam toilet," jawabku. Karyawan itu pun menatapku keheranan. "Coba dibuka pintunya mas, saya nggak berani, soalnya tadi saya ketuk juga malah dia seperti marah kepada saya," kataku. Akhirnya karyawan itu pun mengetuk pintunya, tapi tidak ada respon. Lalu karyawan itu mencoba untuk membuka pintunya. Ketika hendak didorong, ternyata pintu itu tidak dikunci. Dan yang membuatku kaget, ternyata tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Reza dan karyawan itu menatapku. "Sumpah, tadi ada orang nangis. Aku gak bohong, Zah," kataku. "Kamu gak salah dengar kan?" kata Reza. "Sumpah, Zah, kupingku masih waras. Aku gak mabuk juga," jawabku. "Ya udahlah, kita pulang yuk," jawab Reza akhirnya. Lalu kami pun bergegas jalan ke parkiran untuk pulang. Tempat parkir itu pun sangat sepi, hanya ada 1 motor kami dan 2 mobil.
Ketika sampai di parkiran, kami bertemu seorang kakek yang jadi tukang parkir di situ. Lalu tiba-tiba tukang parkir itu berkata, "Pakai motor malam-malam bertiga, Kang?" tanyanya. Kami pun keheranan sambil memandang ke wajah kakek itu. "Kami berdua kok, Pak," jawabku. "Lah, itu si Neng gak diajak naik motor juga?" tanya tukang parkir. "Si Neng siapa, Pak?" jawabku. "Jangan bercanda ah, ini udah malam." Lalu tiba-tiba si bapak berkata, "Astagfirullahaladzim, pergi kamu, pergi." Kami yang kebingungan hanya memandang wajah si bapak itu. Tapi si bapak itu hanya menundukkan kepalanya seakan-akan dia tidak mau melihat kami. "Kenapa, Pak?" tanyaku. "Kamu bawa siapa itu?" sambil menunduk dan menatap kami. "Kami hanya berdua, Pak," jawabku. "Ada yang mengikuti kalian," jawabnya lagi. Sontak kami pun kaget. "Siapa, Pak? Kami hanya berdua." Akhirnya si bapak pun menengok kembali ke arah kami sambil berucap, "Akhirnya sudah pergi dia. Sini, Kang, ikut dulu sama saya," sambil terengah-engah nafasnya. Akhirnya kami pun mengikuti si bapak itu, berjalan ke arah dalam resto kembali. Lalu si bapak pun membawa segelas air minum dan membacakannya doa. Kami yang masih bingung hanya terdiam. Lalu si bapak itu pun memberikan air itu kepada kami. Kami pun meminumnya, walaupun kami masih bingung dengan maksud si bapak memberikan air itu. "Kang, jangan dulu pulang ya, diam dulu di sini," kata tukang parkirnya. "Kenapa emangnya, Pak?" jawabku. "Tapi jangan panik ya, Kang. Tadi ada yang ngikutin kalian. Dia wanita. Makanya tadi saya nanya kenapa si Ningnya nggak ikut dibonceng. Lalu tiba-tiba saya melihat wajah si Neng itu berubah menjadi hancur. Mukanya penuh darah. Matanya hampir keluar. Makanya saya nunduk, nggak berani lihat lagi," jawab tukang parkir. Mendengar penjelasan si bapak, kami pun kaget. "Lalu kami harus bagaimana, Pak?" kataku. "Sudah, kalian diam dulu aja. Jangan pulang dulu," jawab tukang parkir. Lalu kami pun diam, sampai akhirnya si bapak berkata, "Silahkan, Kang, kalau mau pulang." Tak butuh waktu lama bagi kami untuk segera bergegas pergi ke parkiran dan tancap gas pulang. Dan kami memutuskan untuk menuju ke rumah Reza terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Reza, aku pun mampir sebentar, hanya untuk bercerita dengan kejadian yang kami alami tadi di tempat kopi. Lalu Reza menyarankanku agar segera menemui orang pintar. Tapi entah kenapa, hatiku menolak untuk pergi ke orang pintar. Tapi aku pun mengiyakan omongan Reza agar tidak ada perdebatan di antara kami. Demikian cerita tragedi bus malam bagian pertama telah selesai. Bagi kalian yang penasaran dengan cerita lanjutannya, yuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar kalian gak takut sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.